karena saya pengen ini 100% berhasil, 100% jadi bagus ya. Terus bagaimana biosaka ini bisa bagus bukan karena bahannya aja yang bagus. Kalau bahan jelek, biosakanya sudah pasti jelek. Tapi bahan bagus, biosakanya juga belum tentu bagus kalau caranya salah. Nah, ini yang harus kita benahi di SOP Biosaka, karena banyak petani yang hanya belajar dari YouTube. Nah, ini ketemu langsung, mudah-mudahan langsung benar, nanti cerita ke yang lain-lain itu hasilnya juga bisa maksimal sama. Nah, pertama buat Biosaka itu tidak boleh hancur bahannya. Terus diusahakan nggak diangkat-angkat. Jadi tidak diangkat-angkat, jadi biarin tetap di dalam air. Terus sebanyak mungkin diaduk, satu kali tekan, satu kali aduk gitu. Nah, saya mungkin akan berjalan ya sedikit satu persatu ke beberapa titik agar nanti pembuatannya bisa maksimal semuanya. Nah, TDS ini yang TDS air sudah diukur. Kenapa ya? Baik, kenapa membuat Biosaka itu bahannya tidak boleh hancur? Karena yang kita butuhkan itu bukan yang ada di dalam tanaman. Yang kita butuhkan itu bahan yang ada di tepi, sel-sel tepinya. Jadi bahan kimia yang ada di dinding kulit tanaman. Ya, jadi sebenarnya inilah bahan fitokimianya yang menghasilkan sinyal, yang dia beradaptasi ke lingkungan, yang dia menarik hama atau dia menolak hama itu di sini, Pak. Inilah bahan kimia yang untuk adaptasi di permukaan, di kulit, di permukaan tanaman. Kalau kita ini bertahan terhadap panas, yo agak hitam gitu kan. Bertahan terhadap cuaca dingin, kita agak semu putih. Nah, itu karena proses adaptasi. Tanaman juga sama punya kemampuan itu dengan juga kulit terluarnya. Makanya nggak boleh hancur, karena kita bukan nyari saripatinya, itu bukan. Nah, ini yang harus dipahami. Ben pengen cepet tadi hancur lebur gitu kan. Nah, kalau hancur lebur pakai blender ditumbuk bisa. Tapi Biosaka bukan itu. Seluruh yang di tepi ini semakin nggak hancur, homogennya akan semakin bagus. Justru bisa stabil. Jadi nanti yang belum air, kalau kepanjangan boleh ditumbuk. Nah, ini dimasukkan ke air, satu kali tekan, satu kali aduk. Awalnya nggak boleh kencang, dilumat pelan-pelan dulu, satu kali tekan, satu kali aduk. Ini juga memberikan semangat kepada petani kita setelah membuat Biosaka, aplikasikan ya. Yang lemah tanahnya 1 hektar, usahakan diaplikasikan semua ya. Ya, karena ini bisa menghasilkan yang lebih bagus lagi. Kami sangat berterima kasih kepada terutama yang ada di warga kami, pemuda milenial, Mas Peri, bersama dengan rekan-rekan. Dengan adanya Biosaka, warga petani di Desa Ngrombo sangat bangga, sangat bahagia. Semoga bisa membantu meningkatkan perekonomian khususnya di bidang pertanian untuk Desa Ngrombo khususnya, kemudian di Kabupaten Sragen dan juga di Indonesia. Dan sesuai arahan Bapak Menteri, kita harus selalu berinovasi menggunakan teknologi-teknologi sehingga kita produksi semakin berkembang dengan baik. Salah satu teknologi yaitu penerapan Biosaka. Kan supaya kita tahu Biosaka itu ada manfaatnya. 1, memperbaiki kondisi lahan, kesuburannya. 2, menghemat biaya, tidak ada resiko bagi tanaman dan bagi petani. 0 rupiah biayanya. Dan ini akan menghemat biaya produksi. Berikutnya menghemat pupuk. Kemudian yang berikutnya apa? Meminimalisir serangan hama penyakit. Yang berikutnya apa? Meningkatkan produksi atau produksi lebih baik. Kalaupun ada yang produksinya sama atau lebih rendah dikit, tapi karena biaya produksi bisa ditekan,
tidak menggunakan pupuk kimia secara boros-boros karena ada dari Biosaka ini manfaat sebagai elisitor sehingga bisa dikompensasi dengan baik, ya tetap secara ekonomi tetap menguntungkan. Jadi Biosaka ini bukan barang pabrikan, bukan dijual belikan, tapi dibikin petani sendiri di wilayah sekitar, dari rumput-rumput sekitar, dibikin secara sama-sama dalam kelompok untuk diberdayakan. Mari bareng-bareng dengan Biosaka.